Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, di sini saya akan memberikan tutorial pengisian laporan dinamis dan statis di website ePuskesmas atau Infocus, sekaligus memaksimalkan penggunaan fasilitas dan fitur-fitur yang tersedia di ePuskesmas. Salah satunya adalah pembuatan format laporan dinamis dan statis. Sebelum lanjut cara input data, pastikan terlebih dahulu peran akun rekan-rekan semuanya. Jika peran akunnya selain admin puskesmas bisa menginput data, artinya tidak ada masalah. Tetapi, jika tidak bisa melakukan input data, teman-teman rubah dulu atau minta tambahkan perannya menjadi admin puskesmas. Caranya bagaimana? Nah, caranya yaitu menghubungi PIC atau pemegang akun utama puskesmas masing-masing. Minta ditambahkan perannya menjadi admin puskesmas. Saya contohkan seperti di layar laptop ini. Nah, di sini dia minta tambahkan menjadi peran admin puskesmas. Tetapi jika dalam penginputan data bisa menginputkan data, artinya tidak masalah, tidak perlu ditambahkan ya, kawan-kawan. Oke, untuk penjelasan singkatnya eh, sudah dijelaskan. Kemudian kita lanjut ke cara pengisiannya. Sebelum kita mulai, pertama-tama saya minta izin kepada Puskesmas Mekarkarya karena yang saya gunakan adalah akun untuk login di Puskesmas Mekarkarya. Kita mulai dari program surveillance. Ini saya logout dulu. Kemudian saya masuk ke akun Puskesmas. Saya menggunakan akun dari Puskesmas Mekarkarya. Kemudian saya login. Kemudian saya login ke Puskesmas Mekarkarya. Oh ya, teman-teman. Di sini kita bisa menggunakan akun admin utama. Kalau Pustu yang mau mengisi, kita login ke Pustu. Kalau Puskesdes yang mengisi, kita login ke Puskesdes. Syaratnya harus akunnya itu perannya admin utama. Jadi nanti datanya itu masuk ke Puskesmas Induk. Baik, kita masuk login ke Puskesmas Mekarkarya. Kemudian kita ke tombol laporan atau fitur laporan di sini. Kita klik, kemudian kita cari laporan. Nah, di sini, ya ini, kita klik. Kemudian kita cari program surveillance, karena yang sudah ready di sini, program surveillance. Kemudian kita klik, misalkan salah satu. Nah, setelah tampil di halaman input data, pastikan bulan di sini Januari. Kemudian kita klik tombol input data. Oh ya, sebelum pengisian, eh, untuk menyimpan data ini real time. Jadi setelah kita mengisi langsung tersimpan. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini adalah contoh laporan statis di mana formatnya sudah baku. Di atas ini adalah head tabel atau judul tabel. Di samping sini adalah item-item yang akan kita isikan jumlahnya. Nah, misalkan kita isi 8. Ketika kita pindah ke kolom selanjutnya, itu langsung berhasil disimpan. Data artinya sudah disimpan karena real time. Baik, saya contohkan ke laporan lagi bahwa data itu sudah tersimpan. Langsung kita klik, kemudian ke program surveillance. Nah, di sini bisa dilihat langsung tersimpan 8. Kemudian setelah mengisi, kita kirim laporan ke Dinkes dengan cara kirim report. Kita pilih program surveillance. Nah, di sini sudah tersedia datanya ya.
Ini sangat berhati-hati mengisi pelaporan lewat e-push karena datanya real time. Ketika sudah dikirim report ke Dinkes, itu datanya nggak bisa diedit. Jadi pastikan dulu datanya itu udah valid atau sesuai, baru kita hijaukan dengan diklik, kemudian kita proses. Setelah proses ini nanti warnanya menjadi hijau. Ketika ini sudah hijau, data tidak bisa diedit. Ketika belum hijau, data masih bisa diedit. Saya contohkan kembali. Saya klik laporan, saya pilih program surveillance, penyakit terpadu. Kemudian input data. Kalau mau cepat, langsung diklik aja ya. Nah, ini 8 saya rubah menjadi 10. Setelah selesai, langsung keluar tidak apa-apa, karena ini datanya real time langsung tersimpan. Saya kembali lagi ke laporan, live, keluar. Nah, datanya berubah menjadi 10. Tapi ketika kirim report data langsung dikirim ke Dinkes, ini artinya data tidak akan bisa diedit kembali. Baik, kita lanjutkan kembali. Untuk pengisian laporan format statis, ini sudah saya terangkan. Kemudian saya coba ke laporan format dinamis. Kembali saya klik ke laporan, kemudian saya klik program surveillance, kemudian saya klik laporan mingguan. Oh maaf, laporan mingguan ini dia format statis ya, karena bentuknya seperti ini. Saya kembali lagi, saya pilih ke laporan kasus campak. Nah, ini dia adalah format laporan dinamis. Perbedaannya seperti ini. Saya input data, nanti akan terlihat. Nah, sebelum mengisi ke format laporan, di sini wajib diisi ya. Diisi kosong, tak apa, untuk memunculkan tanda aksi. Nah, disinilah maksudnya laporan dinamis, yaitu kita bisa menambahkan sendiri datanya. Setelah kita mengisikan di sini kosong, nanti bisa dihapus kembali. Misal saya isikan di sini nama Puskesmas Wawai Karya. Ini harus diisi ya, wajib nama Puskesmas. Oh maaf kok Wawai Karya, Mekar Karya. Nah kemudian nomornya ini apa, misalkan nomor berapa gitu ya. Sudah 3 ini sebagai contoh. Setelah selesai mengisi sampai ujung tabel, kemudian kita klik tambah. Ini datanya jika lebih dari 1. Dan seterusnya, kita isi kembali Mekar Karya. Kemudian nomor 23 misalkan. Kemudian kita tambahkan kembali. Nah, ada 2 data yang sudah tersimpan. Kita cek datanya ke laporan, langsung keluar. Program surveillance, kasus, campak. Nah, datanya sudah keluar menjadi 2. Di laporan dinamis itu sama rekan-rekan. Berhati-hati sekali ketika data ini sudah dikirim ke Dinkes, maka data ini sudah tidak bisa diedit. Saya contohkan, misalnya ini datanya salah. Klik 2 kali, kemudian kita hapus. Akan terhapus. Kemudian ini juga klik 2 kali akan terhapus. Tetapi, jika data tersebut sudah dikirim ke Dinkes, data memang bisa dihapus, tapi di akun Dinkes itu terbaca jejak digitalnya, tetap ada datanya. Makanya sangat berhati-hati, divalidkan dulu baru dikirim ke kirim report. Kemudian kita ke kirim report kembali karena sudah mengisi data ya. Program surveillance. Nah, di sini muncul ya, sudah tersedia laporan kasus campak. Jadi kalau dia belum tersedia, tanda seru. Kalau sudah tersedia, ada ikon simpan. Setelah kirim report, kita proses, artinya penginputan laporan selesai dan akan diverifikasi ke pihak Dinkes. Sekian untuk tutorial singkatnya. Jika